Baik, selamat pagi Bu Aksa. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya ingin sedikit mewawancarai Ibu tentang peran guru penggerak dalam membangun dan meningkatkan profesionalisme guru di era Merdeka Belajar. Apakah Ibu berkenan? Bisa. Baik, bisa langsung saja kita mulai. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Iya, saya adalah seorang guru penggerak. Yang kedua, apa bisa Ibu dapat memberikan contoh konkret perubahan yang telah Ibu lakukan sebagai guru penggerak? Lebih baik, kalau saya sebagai guru penggerak itu sudah telah mengubah metode pembelajaran saya dari metode tradisional menjadi metode yang lebih interaktif dan partisipasi. Misalnya, saya mulai menggunakan teknologi dalam pengajaran saya dalam membuat kelas yang lebih menarik dan menyenangkan. Berarti ada inovasi baru ya? Iya, itu Ibu buat. Berikutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai guru penggerak dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi tantangan terbesar saya yang saya hadapi itu sebagai guru penggerak adalah bagaimana saya membuat siswa tetap menarik dan terlibat dalam proses belajar meskipun mereka memiliki banyak pilihan hiburan lainnya. Untuk cara mengatasinya, saya selalu berusaha untuk membuat materi pelajaran menjadi relevan dan menarik bagi mereka. Baik. Pertanyaan nomor 4, bagaimana Ibu mengajar menggunakan media pembelajaran? Apakah ada perubahan untuk peningkatan pemahaman siswa atau tetap begitu-begitu saja? Jadi saya belajar itu menggunakan media pembelajaran termasuk buku teks, video pembelajaran, video dan internet untuk selalu mencoba dan membuat materi lebih menarik itu semua siswa di dalam kelas itu mereka paham dan mereka mudah nomor 5. Apa saja inovasi pembelajaran yang Ibu rencanakan untuk diterapkan di sekolah? Jadi saya berencana untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran kolaboratif di sekolah saya. Berikutnya, apa saja kompetensi yang harus dimiliki guru untuk mendukung profesionalisme di era Merdeka Belajar? Jadi saya sebagai guru penggerak itu saya harus mempunyai pemahaman untuk mengajar, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sekarang. Berikutnya, apa saja kompetensi yang harus dimiliki guru untuk mendukung profesionalisme di era Merdeka Belajar? Seperti tadi saya sudah jelaskan, saya mempunyai pemahaman yang saya harus mempunyai pemahaman. Ibu tadi pertanyaannya dua itu. Berikutnya, bagaimana guru dapat beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan metode pembelajaran dalam konteks Merdeka Belajar? Jadi metode pembelajaran dalam konteks Merdeka Belajar itu dengan selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan anak-anak, serta dengan selalu berusaha untuk membuat materi pelajaran menjadi relevan dan menarik bagi anak-anak. Menurut Ibu, apa peran teknologi dalam meningkatkan profesionalisme guru di era Merdeka Belajar? Jadi peran saya itu saya sebagai Ibu, peran teknologi dalam meningkatkan profesionalisme Ibu di era Merdeka Belajar. Peran teknologi. Jadi yang peran teknologi itu dapat membantu saya untuk meningkatkan profesionalisme saya itu, memudahkan akses ke berbagai sumber bahan ajar dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efisien atau menjadi lebih konkret. Berarti ada tambahan nilai positifnya dari teknologi. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebebasan dan kreativitas siswa? Jadi kita sebagai guru itu memberikan mereka kebebasan untuk mengekspresikan diri dan kita sebagai guru itu memberikan mereka kesempatan untuk belajar secara mandiri. Kebebasan seperti apa itu contohnya? Itu mereka tidak hanya belajar saja di dalam kelas, tapi mereka juga belajar di lingkungan ruang kelas, di lingkungan sekolah,
termasuk di rumah, di mana saja. Berikutnya, apa tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar? Jadi yang saya hadapi dalam tantangan prinsip-prinsip mereka belajar itu, saya harus membuat siswa tetap tertarik dan terlibat dalam proses belajar meskipun mereka memiliki banyak hiburan yang lain. Jadi saya sebagai guru penggerak dalam era mereka belajar itu mampu mengubah metode pengajaran mereka menjadi lebih interaktif dan partisip, serta mampu menggunakan teknologi dan pengajaran mereka. Mohon maaf Ibu, pertanyaannya agak sedikit banyak, tidak apa-apa. Berikut, apakah Ibu bisa menjelaskan pentingnya kolaborasi antar guru dalam meningkatkan profesionalisme di era ini? Jadi kalau kita sebagai guru itu kita harus membagi pendapat, pengetahuan, dan membagi keterampilan memecahkan masalah bersama, dan menciptakan lingkungan yang belajar dan lebih efektif terhadap siswa. Berarti semuanya harus sama dan sebagainya. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana cara Ibu melakukan refleksi dan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas pengajaran siswa? Jadi cara saya itu mengikuti pelatihan dan seminar, membaca buku dan jurnal pendidikan, serta menerapkan metode pengajaran yang baru dan inovatif. Bagaimana pemahaman Ibu terkait dengan perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan? Jadi pemahaman saya terkait perubahan kurikulum itu dalam dunia pendidikan itu bisa beragam tergantung pada pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat. Menurut Ibu apakah lebih efisien atau? Ya, lebih efisien yang saya dapat tentang pemahaman kurikulum perubahan kurikulum. Lebih bagus ya berarti. Oke, berikutnya bagaimana tanggapan Ibu mengenai perubahan kurikulum? Ya, seperti tadi kita bergantung pada pengalaman dan pengetahuan ya. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Ibu, berikutnya apa saja persiapan yang dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Apakah mungkin Ibu ada mempersiapkan sesuatu? Jadi saya menyiapkan sesuatu dalam kurikulum merdeka itu saya hanya punya sumber belajar saja atau mengajar saja. Bahan ajarnya yang dipersiapkan. Berikutnya, bagaimana pelaksanaan kurikulum mereka di sekolah ini? Jadi pertama itu kami melibatkan penerapan metode pengajaran yang baru dan inovatif serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Apakah berjalan dengan lancar kurikulum mereka di sekolah ini? Berjalan dengan lancar. Baik Ibu. Berikutnya, bagaimana pendapat atau tanggapan dari setiap guru kelas terkait perubahan kurikulum? Jadi perubahan menurut saya itu perubahan kurikulum bisa beragam tergantung pada pengalaman dan pengetahuan kami dapat. Bagaimana program kerja yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah ini? Jadi kami bisa meliputi pelatihan guru, menyesuaikan dengan kurikulum dan menyiapkan sumber belajar. Sudah berapa lama, Ibu mengajar di kelas berapa? 5. Sudah berapa lama Ibu menerapkan kurikulum merdeka di kelas ini? Atau mungkin di kelas ini dulu Ibu? Sudah menerapkannya dari awal mulai perubahan kurikulum. Berarti kurang lebih setahun ini? Ya, setahun. Apa saja yang sudah Ibu implementasikan? Jadi yang saya sudah mengimplementasikan itu seperti aspek yang sudah diterapkan bisa meliputi
metode pengajaran yang baru dan inovatif, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa dan penyiapan sumber belajar atau bahan. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa guru telah menerapkan program tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas? Jadi itu kami mengetahui cara belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu pertama-tama kami meliputi pengamatan dengan perubahan perilaku siswa, penilaian hasil belajar dan umpan balik dari siswa. Berikutnya, apakah guru dapat menerapkan program tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran setelah mengikuti pelatihan? Jadi kami setelah mengikuti pelatihan, mereka memahami konsep dan metode yang diajarkan dalam pelatihan tersebut. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam penerapan kurikulum Merdeka di sekolah ini? Jadi tujuan saya sebagai guru SD kelas 5 ini bisa meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan motivasi belajar, dan peningkatan hasil belajar siswa. Bagaimana proses dan cara menentukan tujuan pembelajaran dalam penerapan kurikulum Merdeka? Bagaimana proses dan cara menentukan tujuan pembelajaran dalam penerapan kurikulum Merdeka? Jadi tujuan saya untuk menerapkan kurikulum Merdeka itu saya harus menentukan dengan kebutuhan siswa dan relevan atau tidak? Iya. Berikutnya, bagaimana proses mempersiapkan dan menyusun bahan ajar? Jadi saya menyusun dan mempersiapkan bahan ajar itu saya melibatkan identifikasi kebutuhan siswa, penyesuaian dengan kurikulum, dan penyesuaian dengan metode pengajaran yang saya gunakan. Bagaimana proses menyusun modul ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran? Apakah ibu menemukan kesulitan-kesulitan atau tidak? Ya, awal kita kan sudah merubah kurikulum. Jadi modul ajar sebelumnya pasti berbeda dengan modul ajar sekarang. Jadi saya sedikit kesusahan, namun saya juga banyak belajar dari berbagai sumber internet, buku. Oke, baik. Berikutnya, aspek apa saja yang ada dalam modul ajar dan bagaimana cara merancang dan menentukan aspek tersebut? Jadi yang pertama itu modul ajar kita pasti yang pertama-tama itu tujuan. Yang kedua itu metode pengajaran dan yang terakhir itu dari saya penilaian. Berikutnya, apakah ada kegiatan pelatihan atau bimbingan terhadap guru tentang bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ada, kalau dari saya ada kegiatan pelatihan untuk bimbingan guru. Berikutnya, rencana perangkat penilaian seperti apa yang akan dilakukan? Jadi rencana perangkat penilaian yang saya meliputi itu yang pertama itu tes, kuis, dan penilaian seperti saya sebagai guru selalu memberikan mereka sesudah pembelajaran pasti saya akan memberikan mereka KPD untuk mengerjakan tugas mereka. Untuk menguji pemahaman. Berikutnya, bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang proses pembelajaran? Jadi sarana dan prasarana di sekolah ini ya cukup di sekolah ini Bu, apakah memadai atau kurang? Berikutnya yang terakhir Ibu, bagaimana hasil yang diperoleh dari proses penerapan program kerja untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadi saya menerapkan proses ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu adalah peningkatan prestasi belajar terhadap siswa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saya itu saya bisa
menginovasikan sebuah metode pembelajaran, menginovasi sebuah model pembelajaran yang saya dapat dalam pelatihan Sesuai dengan kebutuhan siswa. Ibu sekian ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya minta kesediaannya sedikit untuk saya mau mewawancarai Bapak mengenai peran guru penggerak dalam membangun dan meningkatkan profesionalisme guru di era Merdeka Belajar. Oke, bisa kita mulai Pak? Baik, bisa. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang konsep Merdeka Belajar dan bagaimana hal ini mempengaruhi pendidikan di sekolah ini Bapak? Baik. Inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan kewawasan kepada siswa dalam memilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, apa yang Bapak pahami tentang peran guru penggerak dalam konteks Merdeka Belajar? Jadi guru penggerak memiliki peran penting dalam konteks Merdeka Belajar, bertugas untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Menurut Bapak, apa saja tanggung jawab utama guru penggerak di sekolah? Baik, pertama itu memfasilitasi proses pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa. Apakah Bapak dapat memberikan contoh konkret dari inisiatif yang dilakukan oleh guru penggerak di sekolah ini? Contoh konkretnya itu memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar, menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif. Misalnya sesuatu yang dia tahu buat menjadi bisa begitu, seperti itu. Dalam pandangan Bapak, bagaimana guru penggerak dapat membantu rekan-rekan guru lainnya dalam meningkatkan profesionalisme mereka? Baik, jadi penerapan metode pembelajaran itu mereka kolaboratif dan pengembangan teknologi dalam proses belajar yang disusun oleh di sekolah penggerak seperti itu. Berikutnya, apa saja pelatihan atau program pengembangan profesional yang telah dilaksanakan untuk mendukung peran guru penggerak? Untuk mendukung profesional guru penggerak itu dengan cara berbagi pengalaman dan metode pembelajaran yang efektif, serta memberikan pelatihan dan workshop tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagaimana Bapak menilai dampak dari peran guru penggerak terhadap profesionalisme guru di sekolah Bapak? Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru penggerak dalam menjalankan perannya? Pelatihan pengembangan profesional yang dilaksanakan di depan guru penggerak antara lain pelatihan tentang metode pembelajaran, tentang pengembangan teknologi dalam proses mengajar yang kreatif. Apa harapan Bapak untuk pengembangan peran guru penggerak di masyarakat? Harapan saya untuk mengenai peran guru penggerak di masa depan adalah agar meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada siswa. Pesan atau harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada guru penggerak dan guru lainnya di era Merdeka Belajar? Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu bisa minta waktunya sedikit untuk Ibu wawancara? Bisa Ibu. Oke, kalau boleh tahu Ibu sedang berbicara dengan siapa? Ini Aksa Ibu. Oke, bisa sedikit langsung kita mulai ya? Ya, bisa Ibu. Yang pertama, apakah Aksa mengetahui tentang peran guru penggerak di sekolah ini? Iya Ibu, saya tahu. Oke. Yang kedua, bagaimana guru penggerak mempengaruhi cara Aksa belajar di sekolah?
adik kelas. itu lebih menarik dan aktif, ini interaktif. Berarti Aksa lebih menyukai kalau guru penggerak ya. Yang ketiga, apakah Aksa bisa memberikan contoh tindakan guru penggerak yang menurut Aksa sangat membantu dalam proses pembelajaran? Jadi dalam guru penggerak mengajar itu, ini guru penggerak menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif itu. Berikutnya, apa yang Aksa rasakan ketika guru penggerak menerapkan metode pembelajaran yang baru dan inovatif? Apakah Aksa menyukainya atau mungkin tidak? Saya merasa lebih menarik, tertarik pada pembelajaran tersebut itu. Berikutnya, bagaimana guru penggerak berperan dalam menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung? Itu ibu ini, karena ibu berhubungan baik dengan kami sebagai siswa ibu, makanya kami itu menyukai guru penggerak tersebut. Sejauh mana Aksa merasa terlibat dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru penggerak? Jadi untuk memberi dalam proses pembelajaran di sekolah, di kelas kami ibu, guru penggerak itu mereka selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dengan aktif dalam proses belajar itu. Bagaimana menurut Aksa cara mengajar guru penggerak? Sangat baik ibu dan menarik bagi kami, bagi saya. Lalu materi pelajaran apa yang menurut Aksa paling mudah Aksa pahami atau mengerti dan mengapa? Ini apa ibu, matematika ibu, karena guru penggerak tersebut mengajar itu menggunakan media ibu, media. Iya, pembelajaran. Contohnya Seperti media pembelajaran itu seperti kuisis, berbasis berbasis website ibu. mungkin sekali. Kalau tadi mata pelajaran yang paling mudah menurut tadi kan sudah mata Iya. pelajaran. Kalau sebaliknya mata pelajaran yang paling sulit dipahami Aksa. Paling sulit dipahami saya itu IPAS ibu. Apakah Aksa sering bertanya dalam kelas? Sering ibu, saya sering bertanya karena saya dalam kesusahan, saya bertanya ibu. Boleh tahu kalau dalam kelas Aksa duduknya itu di bangku depan, tengah, atau belakang? Bangku kedua, bangku urutan kedua ibu Di dari tengah. ya. Oke. Berarti masih di depan. Iya ibu. Metode pembelajaran apa yang paling Aksa sukai? Seperti apa? Kooperatif ibu, kelompok berdiskusi dengan teman ibu. Apakah menurut Aksa, apakah guru sabar dalam menjelaskan materi atau tidak? Iya, dalam pembelajaran guru penggerak selalu sabar untuk menghadapi kami. Apakah guru ramah dan mudah diajak bicara? Ya, lebih mudah ibu. Apakah guru memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa atau mungkin ada yang dibeda-bedakan? Tidak, kalau untuk kami itu tidak ibu. Semuanya sama. Semuanya sama. Oke, berikutnya apakah Aksa merasa nyaman bertanya jika ada yang tidak Aksa mengerti? Iya, saya merasa nyaman ibu. Bagaimana cara guru memotivasi Aksa untuk belajar? Itu pertama ibu memberikan namanya kata-kata penguatan untuk kami, untuk saya. Kalau saya tidak tahu, pasti ibu selalu memberikan contoh konkret bagi saya. Alat bantu belajar apa yang sering digunakan guru? Media pembelajaran ibu, Seperti apa? seperti yang tadi saya sudah sebut tentang ibu. Oh, yang tadi apa? Kuisis. Krisis ya. Oke, berikutnya bagaimana suasana belajar di dalam kelas? Bagus, baik, pokoknya semuanya inovatif. Berarti kondusif. Iya. Apakah Aksa merasa nyaman belajar di kelas dan Yes. mengapa? Saya merasa nyaman belajar di kelas karena ada ibu yang membantu saya. Kalau di luar tidak ada yang membantu saya. Apakah Aksa merasa nyaman belajar di kelas? Iya, saya merasa nyaman. Mengapa?
dalam kelas ada guru, kalau di luar kelas kan tidak ada guru. Berarti Aksa senang belajar. Iya. Baik. Apa yang menurut Aksa perlu diperbaiki dari cara mengajar guru? Mungkin ada yang kurang atau Tidak, kalau menurut saya Pas. tidak ada yang kurang, semuanya pas? pas. Oke. Apa yang ingin Aksa sampaikan kepada guru tersebut? Yang saya sampaikan kepada ibu guru penggerak, ibu terbaik buat saya. Bagaimana cara guru bisa membuat Aksa lebih tertarik belajar? Karena pertama itu yang saya tertarik belajar pada ibu, awalnya ibu memberikan kami pertanyaan, siapa yang menjawab dia yang mendapat hadiah. Kalau pertanyaan rebutan dengan Iya. ada hadiah. Iya. Itu yang membuat Aksa tertarik dan semangat untuk belajar. Iya. Lagi 3 pertanyaannya Aksa. Apakah ada kegiatan belajar membuat Aksa merasa senang dan berkesan? Iya. Dalam kegiatan belajar saya merasa senang. Apakah ada kegiatan belajar yang membuat Aksa merasa bosan? Iya, Apa? ada. Kalau dari saya bahasa Indonesia ibu itu karena kebanyakan kita membaca teks. Oke. Yang terakhir, bagaimana menurut Aksa pentingnya belajar? Karena menurut saya kalau kita tidak belajar maka kita tidak tahu apa-apa. Jadi menurut saya itu belajar itu harus dan penting. Baik Aksa, terima kasih banyak jawaban-jawaban yang telah diberikan.